Salah satu tipologi Islam di Indonesia adalah Islam populer. Sebenarnya semakin banyak tipologi maka semakin baik. Akan tetapi Islam populer ini justru dapat mengancam keutuhan NKRI. Apa itu Islam populer? Saksikan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku sekalian, kita berjumpa kembali di sesi ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Islam populer. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui bahwa Islam populer ini hanya salah satu tipologi Islam yang ada di Indonesia. Oke, apa itu tipologi? Let's go. Mengutip dari Wikipedia, tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis, mulai dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Secara lebih spesifik, kata ini dapat merujuk kepada tipologi secara antropologi, yaitu pembagian budaya menurut suku bangsa. Yang kedua adalah tipologi secara arkeologi, yaitu klasifikasi benda menurut karakteristiknya. Yang ketiga, tipologi secara teologi, yaitu doktrin atau teori dalam teologi Kristen tentang hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tipologi secara linguistik, yaitu kajian dan klasifikasi bahasa menurut fitur strukturalnya. Jadi, tipologi merupakan satu bidang studi yang mengelompokkan objek dengan ciri khas struktur formal yang sama dan kesamaan sifat dasar ke dalam jenis-jenis tertentu dengan cara memilah elemen-elemen yang mempengaruhi jenis tersebut. Menurut Komordin Hidayat menyebutkan, adanya 5 tipologi sikap keberagaman, yakni eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol. Mengingat setiap agama maupun sikap keberagaman senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas. Hal ini tercantum dalam karyanya yang berjudul Ragam Beragama. Pada intinya adalah tipologi itu adalah pembagian yang ditujukan untuk memudahkan identifikasi suatu pemikiran, suatu sikap, ataupun cara hidup dalam beragama. Guys, setelah kita mengetahui bahwa Islam populer itu adalah salah satu bagian dari tipologi Islam di Indonesia, langkah selanjutnya adalah mengetahui apa itu Islam populer. Secara terminologi, Islam populer merupakan bentuk pengaruh modernisasi terhadap nilai-nilai budaya Islam dan masyarakat. Akulturasi tersebut kemudian secara langsung maupun tidak langsung mengubah budaya Islam yang semula dipersepsikan sebagai budaya konservatif, konvensional, dan eksklusif menjadi lebih dinamis dan modernis. Ada berbagai contoh budaya Muslim populer tersebut mulai dari fashion, musik, gaya bahasa, maupun juga perilaku sehari-hari. Tetapi pada kali ini tipologi akan diarahkan pada pikiran dan sikap beragama umat Islam di Indonesia. Teman-teman, istilah populer ini disalahgunakan oleh salah satu kelompok di Indonesia dengan ambisi menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Dalih Islam populer yang disematkan kepadanya tentu mencoreng terminologi yang telah ada sebelumnya. Islam populer yang semestinya dinamis terhadap perubahan dunia menjadi kaku dan kembali statis. Inilah yang membuat negara Indonesia hanya berkutat pada hal-hal yang normatif saja. Inovasi dan ambisi sangat minim. Pemikiran normatif sangat berisiko terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pemikiran normatif ini menjurus pada pemahaman agama yang tekstualis. Akibatnya, mereka menjadi fanatik dan anarkis. Mereka pun menganggap orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap telah keluar dari Islam. Padahal Islam sendiri tidak mengajarkan untuk mudah menuduh orang lain kafir. Kenapa kemudian Islam populer di Indonesia berbahaya bagi Indonesia?
karena mereka telah menguasai media sosial. Yang mereka targetkan adalah anak-anak muda yang pemahaman agamanya sangat minim. Apabila mereka ini sudah dewasa nanti, tentu mereka akan mudah untuk diarahkan untuk berjihad. Jihad mereka tidak tanggung-tanggung, membuat bom dan membunuh sesama saudaranya, sehingga Islam pun dicap sebagai agama teroris. Hal ini pun pernah diungkapkan oleh netizen ketika netizen Indonesia menghina netizen Thailand sebagai negara gay. Mereka membalas dengan menyebut Indonesia sebagai negara teroris. Ini adalah pernyataan yang sangat menyakitkan, karena di Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Teroris itu menjadi fitnah bagi umat Islam. Dikutip dari Unma Banten, radikalisme dan terorisme sesungguhnya adalah fitnah terhadap Islam dan umat. Karena jika ada terorisme, maka Islam mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat, dan korban terorisme seringkali adalah umat Islam sendiri. Demikian pula yang disampaikan oleh Kombes Pol Ahmad Nur Wahid dari Densus 88 Anti Teror dalam seminar nasional bertajuk Terpapar Radikalisme, Dialog Antar Peradaban yang dihelat di kampus Pasca Sarjana Unma Banten di Serang pada tanggal Sabtu 16 November 2019 silam. Menurut Ahmad Nur Wahid, radikalisme sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang tidak mengamalkan agama secara kafah, justru mengikuti cara-cara setan. Sedikitnya terdapat 3 indikator radikalisme, yakni melakukan politisasi agama, memiliki pemahaman agama yang tidak utuh, misalnya menjadi takfiri atau mengkafirkan yang bukan kelompoknya, dan anti terhadap tasawuf atau tariqah. Bagaimana jiwa seseorang itu mau tenang kalau tidak bertasawuf? Ini adalah sebuah pertanyaan sangat besar bagi kita semua. Jadi berhati-hatilah terhadap pemahaman agama yang mengatasnamakan Islam yang sesungguhnya, padahal mereka sendiri mencoreng Islam dari dalam. Berhati-hatilah terhadap pengajian yang diterima, karena orang yang salah pengajian lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan orang yang salah pergaulan. Hati-hatilah terhadap makhluk paling berbahaya di dunia, yaitu manusia. Salam santun.